Jadi di depan gue sekarang ini adalah jam tangan dari Orient. Ini jam tangan otomatis ya. Ini adalah Orient Blu-ray 2. Nah, jam tangan Orient Blu-ray 2 ini termasuk satu jam tangan otomatis yang affordable, yang bergaya diver. Dan disebut-sebut katanya sih merupakan saingannya Seiko SKX yang udah discontinue itu. Jadi gue bahas dulu singkat cerita kenapa gue beli jam tangan ini. Jadi dulu itu gue suka banget sama Seiko SKX. Demen banget sama Seiko SKX. Tapi ternyata katanya discontinue. Dan walaupun masih ada yang jual di toko online ya, tapi harganya itu udah gak masuk akal menurut gue. Bahkan kayak lebih worth it untuk beli Seiko Samurai sih kalau gue bilang sih. Jadi SKX dijual dengan harga yang lebih tinggi sekarang karena lebih langka ya. Makanya kayak sih lebih ke barang kolektor sih sekarang sih daripada barang yang buat entry level. Menurut gue sih gitu sih. Ya, maka dari itu gue cari-cari diver apa kira-kira yang harganya terjangkau. Gue lihat dari Citizen, Seiko udah gue lihat ada Seiko 5 yang baru juga tuh yang bergaya diver ya. Tapi gue nggak gitu demen modelnya. Terus lihat dari Citizen kayak kebanyakan dia ya mesinnya Eco Drive gitu ya. Dan harganya kalau ketemu yang bagus pun juga harganya nggak gitu terjangkau amat. Termasuk middle lah. Terus gue searching brand Jepang lainnya, Casio nggak punya jam tangan otomatis, ada Casio Duro, dia quartz, diameternya agak gede di tangan gue, jadi nggak gitu gue suka. Terus ya akhirnya gue liat Orient, gue pilih Orient karena dulu gue sempet suka Orient, gue sempet liatin, terus gue pikir, oh iya Orient gue kelupaan. Terus akhirnya gue cek, ketemu Orient Blu-ray 2, ada kodenya namanya, cuman gue nggak hafal karena panjang sih menurut gue sih kode. Jadi dia ada beberapa pilihan warna, ada yang hitam dengan strap rubber kalau nggak salah, terus ada hitam dengan bracelet, ada biru juga dengan bracelet. Nah akhirnya gue ambil yang biru dengan bracelet. Gue beli Orient ini dengan harga sekitar 2 jutaan, nggak salah 2,5 atau berapa gitu. Tapi itu di online. Kalau kalian beli di misalnya di toko langsung di mall, mungkin harganya bisa lebih tinggi sih. Gue sih lebih demen di online karena ya harga lebih terjangkau, dan ini gue beli ori sih. Makanya ada international guarantee-nya nih dari Orient. Jadi kalau kalian beli jam tangan ini, kalian bakal dapat box. Ini boxnya biasanya udah agak rusak punya gue karena gue jadiin celengan. Orient box biasa. Tuh, jam tangan Orient. Begitu kalian buka, boxnya kayak gini. Ini gue jadiin celengan. Boxnya dibuka, ada jam tangan di bantalan gitu. Terus ada guarantee-nya. Guarantee sih sebenarnya sih kayak ya biasa ya sih. Nothing special. Ada tempat, saya gue ini tempat buat ngeklaim garansi gitu. Ada dari berapa tempat gitu, berapa negara gitu ya. Coba kita lihat kalau di Indonesia di mana nih. Tadi kayak gue lihat Indonesia tuh, Orient Indonesia. Oh, di Jalan Hasamanhudi, deket Pasar Baru kok nggak salah. Ya, ini garantinya. Kita lihat langsung jam tangannya aja nih. Kita sedikit close up mungkin ya. Tambahan lampu dulu. Nah, kalian bisa lihat gue pilih ini warna biru karena menurut gue birunya cakep sih. Agak mirip warna biru sama birunya Seiko 5 yang gue punya, yang belum gue bahas juga, yang mungkin kalian pernah lihat. Orient Automatic, water resistant 200 meter. Di bawah itu ada semacam kayak kode kecil gitu, kalau kalian lihat mungkin. Gue zoom dulu. Japanese movement. Nah, kalian baca aja tuh. Ini agak berdebu sih ya, karena gue sering pakai juga sebenarnya di jam. Cuman lagi nggak dipakai ya sekarang. Nah, ini tampakan jamnya. Dia pakai bracelet. Tuh, ini clasp braceletnya, agak ada baretnya juga. Claspnya menurut gue sih ternyata walaupun tampilan simple cukup bagus. Kliknya juga mantap menurut gue. Nggak ada goyang-goyang gimana gitu, kayak bracelet biasa. Ini benar-benar kayak apa ya, claspnya ini benar-benar menurut gue sih oke sih. Ada adjustmentnya, ada 3 tuh ya. Ini braceletnya, gue sebenarnya nggak gitu demen model braceletnya sih sebenarnya. Tapi menurut gue oke lah. Gue nggak gitu demen yang bagian polishnya ini. Gue demen kalau sama brush. Kita lihat dulu jam tangannya ya. Dialnya biru. Terus indeks-indeksnya kalau kalian lihat ada yang hampir kayak bentuk segitiga gitu ya. Lingkaran-lingkaran, bulat-bulat. Date. Terus jarumnya kalian lihat. Untuk dial sih cakep banget sih. Dia kayak ada agak bertekstur gitu. Jadi gue cakep. Dan kalau lihat dari angle yang agak jauh, dia katanya lebih kayak hitam gitu ya. Tuh, kalian lihat handsnya, detiknya, sweepnya. Dia ada hand warna merahnya juga. Bergaya sword nih ya jarum-jarumnya beberapa. Dan indeks-indeksnya sih gue lihat sih juga
applied-nya rapih banget. Ada chapter ringnya juga di samping-samping. Semuanya sih rapi sih, gue nggak pernah lihat ada yang aneh kayaknya di jam tangan ini. Ada logonya Orient Automatic tuh. Ada logo apa tuh di Orient Automatic dialnya. Gue benar-benar menikmati banget sih liatin dial ini, apalagi dalam tampak close up kayak gini ya. Kita lihat bezelnya nih, bezelnya nggak gitu kasar sih iniannya, karena gerigi-geriginya, tapi nggak halus-halus amat. Bisa dilihat mungkin bezelnya juga rapi sih, kalau gue lihat sih cukup rapi ya bezelnya. Dan yang unik dari yang khas katanya dari jam tangan Orient ini ya, gitu bezelnya itu kayak ada semacam apa ya, bukan somplak sih, kayak ya memang bentukannya kayak gini tuh, jadi nggak bener-bener lingkaran amat gitu. Ada yang bilang katanya dial ini ngikutin Submariner, tapi menurut gue beda sih dari Submariner. Beda aja sih, nggak gitu mirip juga. Loomnya ntar kita tampilin di bezelnya juga ada loom nih di bagian sininya. Udah agak ada baret, waktu itu gue pernah pakai kayak kepentok deh. Tuh. Ini dia bukan seramik ya, tapi ada tekstur-tekstur gitu, jadi kelihatan cakep sih menurut gue sih. Kayak warna doff matte gitu ya finishingnya. Ya cakep. Di crownnya dia juga ada logo Orientnya, logo Orient. Walaupun dia ngasih apa namanya, nggak tegak lurus ya logonya. Sampingnya polish. Jam tangan ini udah ada baret dari gue pakai. Locknya tuh dia ada brushnya, cakep brushnya, gue demen banget brushnya. Kalau lihat dari cahaya tertentu, brush itu agak cakep gitu kalau jalan-jalan di mall, sering gue lihat. Ya, spesifikasi jam tangan ini dia nggak gede-gede amat ukurannya sih, gue suka banget buat sebuah diver. Menurut gue sih ini ukurannya pas dan kayak paling gede sih, maksudnya paling gede maksimal di tangan gue kayak pas di jam tangan ini. Jadi gue nggak bisa pakai yang lebih gede dari jam tangan ini sebenarnya sih. Lebih kecil bakal lebih enak sih pastinya. Tapi untuk ukuran jam ini dia nggak gede. Jadi buat diver menurut gue sih masih ukuran medium. Ini kalau kalian mau lihat misalnya deskripsi ukurannya bisa di samping sini. Tebal seberapa, diameter berapa, lak to lak berapa. Dia lak widthnya ini 22 mm, jadi kalau kalian mau ganti strap menurut gue sih gampang dan asik banget sih. Kita buka case-nya, kita lihat case belakangnya. Case belakangnya itu dia ada logo ikan gitu, logo ikan. Kalau kalian lihat Epson ya mesinnya, logo ikan. Terus dia diputar ya, jadi kalau kalian gue juga harus diputar. Jadi water resistance-nya mantap banget, 200 meter ya. Jadi itu finishing caseback ya nih, caseback dan sebagainya. Sebenarnya gue nggak gitu demen pakai bracelet, kok gue sih demennya pakai rubber, tapi untuk video ini gue pakein lagi ke braceletnya. Jadi kalian pasti mau denger suara klik bezelnya kali ya, jadi gue bakal tunjukin suara klik bezelnya nih. Bezelnya ini 120 klik, jadi suaranya enak menurut gue sih. Coba gue lepas mikrofon, gue deketin dulu kali ya. Ini karena udah agak lama nggak gue mainin, mungkin jadi ada seret, tapi smooth sih biasanya kalau gue pakai. Dia hampir nggak ada playback sih setahu gue sih itu. Gue inget pertama kali gue pegang nih jam, gue mainin bezelnya seharian dan masih kokoh sih, nggak ada main apa playbackannya, suara jadi renyah. Apalagi kalau kalian beli baru, wah pertama kali kalian putar tuh suara renyah banget. Ini cuman karena gue pakai keciprat air dan sebagainya, mungkin di bawahnya ada debu dan sebagainya, makanya suaranya nggak serenyah dulu sih. Tapi renyah suaranya pas gue pertama kali putar. Nah jadi kalau kalian mau buka crown jam tangan nih, kalian putar nih, jadi nih crownnya diputar. Nah ini udah kebuka nih. Ini kalian masuk ke tahap hand winding. Jadi jam tangan itu ada fitur hand windingnya ya.
dan ada hacking yang nanti gue tunjukin juga. Tuh, ini bagian crownnya. Jadi kalau kalian mau hand-wind jam tangan ini putarnya ke atas nih, ke arah jarum jam ya maksudnya. Kalau dari samping sampai mungkin kalian rasa cukup ya, ada agak ada tensionnya ya, tinggal lepas. Gue sih nggak pernah putar sampai mentok sih jam tangan ini, kayak nggak pernah ya. Tuh, kalau kalian angkat sekali lagi, itu tadi 2 ya, berarti ada setengah buat kalian atur tanggal dan sebagainya. Coba gue angkat sedikit. Tuh, ada beberapa pilihan ya, bahasa juga. Dan karena hari ini Jumat, jadi gue pilih Friday. Nah, terus kalau ke bawah ini buat yang tanggalnya ya. Ya, itu buat pilihnya nih. Kalau kalian klik satu lagi, angkat satu lagi, nah kalian bisa lihat detiknya dia berhenti, itu hackingnya tuh. Jadi kalian bisa pilih lebih akurat untuk atur-atur waktunya. Ini belum gue pakai dari tanggal berapa kira-kira nih jam, makanya tadi kayak agak mati jam tangannya. Baru gue nyalain lagi hari ini. Ya, putar lagi untuk masukin crownnya ke posisi yang tepat. Nah sekarang mungkin gue bakal tunjukin loomnya ini. Loomnya ini menurut gue satu yang terbaik dan bisa diandalkan banget sih menurut gue sih. Jadi ini gue ada lampu, mungkin gue tunjukin di lampu ini ya. Gue arahin ke lampunya, lampu lumayan terang. Terus tinggal gue matiin lampunya nih, terus tunjukin kalian loomnya. Tuh bisa kalian lihat loomnya. Kalau di tampak asli dia itu lebih hijau sih, tapi kalau di kamera kelihatan lebih biru ya. Terang banget tuh kalau lihat. Cakep banget sih loomnya. Dan loomnya ini lumayan bertahan sih kalau gue bilang. Walaupun begitu pun dia juga gampang banget. Jadi responsif loomnya. Responsif dan tahan lama. Tuh. Loomnya warna biru. Nyalain lagi ya lampunya nih. Ya, jadi ini jam menurut gue sih cakep banget ya, modelnya dan sebagainya. Dan dia bobotnya sih lumayan berbobot sih menurut gue. Jadi buat kalian yang suka jam tangan yang berbobot sih, mungkin kalian bakal suka jam tangan ya. Nggak berkesan ringkih gitu. Ini build quality mantap banget. Gue udah pernah jam tangan ini gue pakai kesenggol orang buka pintu mobil nggak lihat karena jam tangan gue persis di jam ini, dan kayaknya belum ada baret yang segimana amat ya, nggak pernah ada yang kayak signifikan banget gitu. Penyok juga kayak nggak ada nih. Ya kan? Nah sekarang mungkin gue tunjukin di tangan gue nih jam tangan ini nih. Gue nggak gitu demen pakai bracelet sih sebenarnya sih, tapi ya gue tunjukinnya buat kepentingan video ini nih. Tuh, ini kalau di tangan gue. Kalau kalian lihat di video lain, tangan gue sebenarnya nggak gede-gede amat ya. Jadi buat pijat tangan sih pas sih. Gue nggak tahu lingkar tangan gue berapa sih. Saya agak percuma tahu lingkar tangan karena kadang ada tangan itu yang kurus, jadi bukan yang lebar gitu. Tapi ada orang juga yang tangannya kurus tapi lebar. Dan sebaliknya juga banyak. Tuh, ini kalau di tangan nggak tebel sih menurut gue sih, nggak tebel amat. Buat jam tangan diver ini sih pas banget gue. Apalagi kalau pakai rubber strap biasanya kelihatan lebih slim. Ya, ini kalau di bracelet ya. Jadi itu untuk Orient Blu-ray 2. Mungkin kalau kalian lagi mau cari jam tangan diver yang di bawah 3 juta ya, yang 200 meter, screw down crown dan sebagainya, lumayan juga oke. Mungkin satu pilihannya nih. Selain mungkin apa lagi kira-kira ya. Spinnaker juga ada sih, tapi setahu gue spinnaker ukurannya berapa gue coba ukur ya di tangan itu rada gede jam tangannya. Dan ya gue demennya sama merek Jepang nih, Orient. Ya, jadi itulah jam tangan Orient Blu-ray 2.
Cukup sampai sini pembahasannya. Kita bertemu lagi di pembahasan jam tangan berikut nih.